Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wasituna bid'ah. Al iman syu'bus pokoknya seperti makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing, melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur, membeni asu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya gak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim gak hati ini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Lain kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi mediti ra karuan. Bukan yang penting. Istighfar ini apa-apa. Anda bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, mursyid tua, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bonggo istighfar sarang-sarang deh, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing wolowo tetap lomo, sing medit dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek ngakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi isayyata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, setiap habis elek habis. Misalnya aku baru ngejek Fauzi elek. Kok langsung getut, gak lagi ganteng. Tapi nak iso tambah elek perkarane ngenyek jebule muni. Tapi secepatnya. Paham apa? Secepatnya wa'at bi isayyatal hasanata tamhu. Misalnya, gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar ke guri, engkau udah dong Singapura, apa neng Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nabar ngomong-ngomong kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri, itu langsung. Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya, dan semua yang saya kritik saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus sabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok utangi, gue jalui sepuro. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan itu sampai 60 item terus lagi 60 item. Wa imatatul adza minatariqan al iman gini a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Terus ngendikan gitu. Tasaddaku, sedekah walau fir sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebleh pitik. Dadi senajan itu cek sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Sebab kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar, wong Arab ku nak mayor nyembelih wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedekah tagade ceker. Ora ngono dul, Pak. Kiase ora ngono. Kiase ngene sikil wedhus yo ono nilaine. Lah cakar ora ono nilaine. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak
Dudoe sing akeh, ben iso diterotong-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau gak bisa semua, bitol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi, terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbok murah di duit mbok barno. Terus ngerti sirai ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Coba aku sirah kula, astagfirullah. Lah itu resiko tasawuf tanpa fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak. Ibumu tuh obat, periksano. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Lho kalau tak dalam kulon namun kali, tak dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak orang aku kiai. Ibu kula wis sepuh karena tadi enggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak dibanding ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong juga saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial, seorang tua itu, nak dulurku untuk pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh, nanti isen tenan. Isen gara-gara ngajak kiai, kiai tenan. Kita ajak lu ngoning asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Coba barang ke rumah, mobil kurang. Tapi kalau ya kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus ini, saya punya sekian uang. Bilang saya dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu kadang mau tindak ning sawang, jadi mau sepuh, ini kadang gelap sawang, ini nggak mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalku kok ibu lagi seneng, perkara ini adalah yang diminta bantu cadalku. Padahal saya tugas di saya, tetap akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya, menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau cok hadis itu tapi jebule. Ya mobil sendiri, ibu. Piye kok? Pengajian. Pengajian itu boleh duwe, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, karena ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Kita nom misalnya pengajian mobil tiga ibu, ubah lah kena ujian nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Wana anak. Marah ini watang ini gue marah ini. Maka fakta itu penting karena itu yang bisa bikin standar, apa? Bisa bikin apa? Standar. Oke jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya. Sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa. Benar-benar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Aku berkali-kali nyeluk candalem. Misalnya ada tamu gitu. Butuh mbak-mbak untuk kopi gitu. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturannya. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturannya pengiran seperti wa yasra'una bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita turuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahannya wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahannya wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok. Astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa. Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama itu malah repot. Biasa wae, jadi nak pasalah itu wong ya rapati ngandel ngono. Jadi gue jaga di apa salah ben wong rapati ngandel. Gue macam gula bener salah pakai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoknya mantafak koha walam yatasawwaf itu tafasako. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik.
karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmu. Apa tidak ada? Tidak ada. Wong kula bolak-balik krungu, ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengin salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku yo tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho jeng yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masa lalu. Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek ben cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus ra sida tobat mergo kesel lha mending ngono. Lu gak pakai kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat gue double anggap aja sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu paham ya lah nak 10 tahun ya tak tahu naik 10 tahun ya berarti wis bar lah nak gue pengen cepat bayar kreditnya tiap bar sholat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta akan cepat selesai apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ora salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Kok salat 3 tahun. Super. Wah, nuwang kula tobat, Gus. Wis salat nek ora salat ora tau. Itu 3 tahun iki eling jelas. Ya ora takon istighfar ya setiap salat iku udah pilih. Nah, tapi yo mau. Istighfar ku engko bahas engko. Penting wajib sih. Napa? Ya ono sing gitu. Lah kok istighfar. Malah iki kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah anggere julus binas saja namine Rabbil firli warhamni. Lah masamu iku gak istighfar. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar. Lah nek pas lungguh binas saja muni piye? Apalam salat iki? Rabbil firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan. Jadi agar julus beda saja, otomatis begini. Lalu tunggu istighfar atau tunggu sugihan. Mulai ngaji, ya fakih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik sebenarnya ada 8. Sudah jelas, detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukoro ambek masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara. Apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan suka relawan. Kalau misalnya amil zakat, yang beri amil zakat untuk gak umumnya rantul. Foto-foto kancan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, kok beras semua. Lewat nego juga bareng jadi amil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah ras lucu ya amil masjid dikai karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang enggak banyak kepentingan, ben kulino ikhlas lucu. Cara ulah ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah ana sing suka ngekeki kopi atau rokokan ben bunga-bunga terus pokoke sementing. Sok janom kok ijen nom kok wis mikir apa? Beras perkara ne rasa awake apa? Amil. Ku apa-apaanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula ngono ora. Dadi sik amil zaman Nabi bayangane ra ngono do kontok. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ku ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Wis coba bayang nang Madinah Yaman. Wis ngono cek numpak unta. Mulane dhisik ambil iku untuk jatah. Ku yo kangelan tenan apa? Tapi terus muni. Oh, terus kowe sudah tiba, cara Gus ambil saya kira untuk goblok awas ya ndak ngono. Ora ngono maksudnya iku yo kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali teng Yaman. Terus ngendikan dong jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuh khodumin agniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk sangka wong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Iku aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas iku ya sembah lah. Pokoke sementing wis bayang ngono. Mamane iku
Umpama amil itu bayangno sing ana kangelan ya napa? Yang setahun pisan mau ngumpul ning masjid terus diterone rondo-rondo, iku nang sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon ora aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sapa rondo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus gue beras 2 kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan enggak berarti banyak apa? Kepentingan, ada banyak mikirnya sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan, naik soal, soalnya naik soal. Di Indonesia gimana? Kalau ambilnya benar-benar kayak kemarin saya punya teman pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana nih? Dia itu ikut lembaga zakat. Itu dari Kepulauan Riau yang kota, itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya. Ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot ya ono. Dan dia memang nggak punya pekerjaan. Dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri. Dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagus dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu nggak ada ukurannya istafsi kolbak, tanyakan hatimu, itu pantas nomor, pantas nomor tahu.